Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Bapak Radali tadi, bahwa ibadah itu tidak berat bagi orang yang mendapat taufik dan hidayah Allah SWT, dan dia akan berat bagi orang-orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah SWT. Dan selanjutnya kita baca dari siapa ini? Dari Bapak Syekh. Bapak Syekh namanya. Assalamualaikum Bapak Ustaz, apakah organisasi komunitas Islam banyak membantu Palestina atau tidak? Ini pertanyaan menarik. Memang ketika kita bicarakan Palestina itu ada hubungan dengan Isra Mi'raj ya, karena Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Apakah organisasi komunitas Islam, artinya negara-negara Rabitah Alam Islami, apakah membantu Palestina? Tentu ada. Tentu ada, tapi saya tidak punya data siapa yang lebih banyak membantu. Yang jelas, alhamdulillah, walaupun Palestina itu dijajah oleh Israel atau Masjidil Aqsa juga di bawah Israel, tetapi Allah SWT telah memberkati negeri itu. Tidak kita dengar ada kemiskinan atau kelaparan di Palestina, tidak ada. Dan umat Islam seluruh dunia tentu akan membantu terus Palestina sebagai bagian dari saudara seagama dengan kita. Jadi orang-orang Palestina itu adalah orang-orang Muslim Ahlussunnah wal Jamaah juga. Satu lagi kita baca, ini sudah banyak masuk nih, alhamdulillah ya. Kita baca lagi dari Hajjah Fatihah di Gece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami ingin bertanya sedikit tentang Mi'raj. Apakah benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa di lapisan yang ke-6, lalu Nabi Musa yang membawa agama Yahudi itu menyuruh-nyuruh atau mendikti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bolak-balik ke tempat Allah untuk meminta dikurangi jumlah rakaat salat gitu. Ya baik Ibu Hajjah Fatihah, menarik sekali pertanyaan antum ya. Antuna ya. Karena perempuan ya. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari memang begitu ceritanya. Riwayat Muslim juga ada ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik dari Sidratul Muntaha sampai ke lapis yang ke-6, ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, ada apa disyariatkan kepada engkau? Lalu Rasulullah mengatakan, saya diwajibkan salat 50 rakaat. Oh Muhammad, Nabi umatmu itu kecil-kecil, umatmu itu tidak mampu mengerjakan salat 50 rakaat. Minta kuranglah sama Allah. Pulang engkau ke sana, menjumpai Allah, minta kurang. Lalu Rasulullah naik lagi ke sana, jadi dikurangi 50, 55, tinggal 45. Turun lagi, ketemu lagi Nabi Musa. Oh itu masih banyak, balik lagi. Jadi naik lagi, dikurangi 50, 55 lagi, tinggal 40. Nanti seperti itu juga sampai 9 kali bolak-balik Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidrah ya. Allah juga mengurangi, tinggallah 5. Ketemu lagi Nabi Musa. Itu masih banyak Muhammad, umatmu tidak mampu melaksanakannya. Balik lagi. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, saya malu dengan Allah. 5 ini mampu saya kerjakan, dan umatku yang mengikutiku juga mampu melaksanakan. Jadi ini kemudian Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Jibril
bahwa salat 5 waktu ini pahalanya sama dengan pahala 50 waktu. Pemirsa, coba bayangkan. Dan apa imbalannya? Imbalannya tentu surga. Orang yang tidak mengerjakan salat, mereka itu akan berdosa. Jadilah kita orang-orang yang menegakkan salat. Mudah-mudahan Allah SWT mewafatkan kita di dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Hanya sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan berguna bagi saya sendiri dan bagi pemirsa Aceh TV semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.